Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat karunia Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau bersama para sahabat dengan baik hingga yaumul akhir. Pada kali ini kita akan membahas tentang menolak ukubat. Ini kelanjutan dari pembahasan kita tentang apa-apa saja hal-hal yang bisa menjadi sebab bagi tertolaknya ukubat. Ukubat adalah akibat-akibat buruk ya dari perbuatan-perbuatan kita. Yakni lebih jelasnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kita. Yang sudah kita bahas diantaranya pertama adalah tauhid. Tauhid itu penyebab yang pokok dari tertolaknya ukubat, akibat-akibat buruk dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Kemudian iman, kemudian memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menjauhi berbagai kezaliman, memperbanyak sedekah, dan juga rasa takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutannya, kiat berikutnya adalah syukur nikmat. Syukur nikmat mengikat nikmat. Sebaliknya, mengkufuri nikmat mengundang nikmah. Nikmah itu berupa penderitaan, kesengsaraan, kesulitan. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mensyukuri nikmat. Bahkan Allah menamai dirinya dengan Asy-Syakur. Asy-Syakur yang mensyukuri amal hamba-hambanya. Allah itu mensyukuri amal-amal hambanya, artinya menerima dengan membalas amal-amalan yang sedikit dengan pahala yang
berlimpah dengan pahala yang jauh lebih besar dari amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bersyukur kepada nikmatnya dengan janji yang pasti akan terpenuhi. Allah tidak akan menyalahi janji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingat ketika Allah mengumumkan, ketika Rabbmu mengumumkan apa yang Allah umumkan kepada kita, sungguh kalau kalian mensyukuri nikmatku, pasti akan aku tambahkan nikmat itu. Ini janji Allah, dan janji Allah tidak akan meleset. Maka boleh dikatakan kalau seseorang itu mensyukuri nikmat Allah, pertama ia pasti akan ditambah nikmatnya. Otomatis tidak perlu diminta, tinggal kita bersyukur kepada Allah, nikmat ditambah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa afdal doa alhamdulillah, paling utama dari doa itu kan meminta. Lafaz yang paling utama ketika hamba meminta adalah dengan alhamdulillah. Ini kenapa? Kan alhamdulillah itu bukan permintaan, itu cuma pujian. Jawabnya adalah ayat ini. Alhamdulillah itu bukti dari syukur seorang hamba kepada Allah. Maka otomatis tanpa dia meminta, dengan bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, ditambah oleh Allah nikmatnya. Nggak perlu diminta, jadi otomatis. Nah ini kenapa alhamdulillah itu menjadi afdhalud doa, doa yang paling utama. Nggak perlu minta, tapi sudah dipastikan itu akan ditambah nikmatnya. Nah yang kedua, nikmat yang sudah ada diikat dengan syukur itu. Kalau nikmat hilang, jangan salahkan siapapun. Kalau nikmat diangkat, jangan salahkan siapapun. Barangkali kita tidak bisa mensyukurinya. Orang aja ya, kalau dia memberikan kepada orang lain satu pemberian, lalu dibiarkan aja sama si yang menerima itu, tidak dianggap sebagai suatu yang berharga. Misalnya kita berikan sesuatu, nih buat kamu, oh iya, gitu doang, ditaruh aja di dekat tong sampah, nggak dibahas lagi. Beda dengan misalnya, nih buat kamu, masya Allah, alhamdulillah, ini saya suka ini, makasih ya, makasih. Langsung diminum, kemudian masya Allah enak sekali ya. Nah itu mensyukuri. Nah kira-kira kita kalau kepada orang yang pertama tadi, yang sikapnya cuek terhadap yang kita beri, kira-kira kita akan ngasih lagi nggak? Enggak. Tapi kepada yang bersyukur, yang berterima kasih, mungkin kita akan ngasih lagi, ngasih lagi. Itu manusia, apalagi Allah.
yang tanpa diminta sudah memberi, yang kalau kita terus-terusan meminta malah mengasihi, mencintai. Allah mencintai orang yang terus berdoa meminta kepada Allah. Karena banyaknya permintaan kita menunjukkan, pertama, kita merasa banyak kekurangan. Yang kedua, pujian kepada Allah bahwa memang Allah, yang hanya Allah saja yang bisa memenuhi permohonan kita. Dan menunjukkan juga kita senang terhadap pemberian Allah selama ini, sehingga kita lagi dan lagi minta lagi gitu. Jangan bosan. Nah, ini ya, Masya Allah, afdal doa alhamdulillah. Paling utama doa adalah alhamdulillah, karena alhamdulillah itu merupakan salah satu bukti syukur seorang hamba kepada Allah. Dan agama kita mengajarkan dua alhamdulillah. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala, ajaran kita, agama kita mengajarkan dua alhamdulillah. Ada yang tahu? Pertama, alhamdulillah ketika mendapat nikmat. Ini kebanyakan orang udah tahu dan udah mempraktekkan gitu ya. Begitu mendapatkan kenikmatan, dia bilang, alhamdulillah ya Allah. Itu alhamdulillah yang pertama. Alhamdulillah yang kedua apa? Yang diajarkan dalam agama kita. Satu ketika mendapat nikmat, yang satu lagi justru ketika mendapat musibah. Kita diajari oleh Rasulullah SAW, ketika mendapat musibah kita harus bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi memakai alhamdulillahi ala kulli halin. Kalau yang pertama tadi alhamdulillah, atau bisa ditambah lagi alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, yang kedua alhamdulillah ala kulli halin. Ini indahnya agama ini, bahwa setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul beriman kepadanya, apapun yang Allah berikan, hatta itu musibah, tetap tidak kehilangan tauhid, tidak kehilangan prasangka baik kepada Allah, tetap dia bisa mencari 1001 alasan. Alasan apa? Alasan dia untuk tetap mengucapkan alhamdulillah. Orang yang seperti ini dia akan selalu bahagia, dia akan selalu bersyukur. Lain hanya orang yang tidak kenal ajaran Islam yang indah ini, dia akan selalu menderita selamanya. Walaupun menurut ukuran kita nggak pantas dia menderita gitu. Contoh misalnya ya, ini contoh aja misalnya ada orang yang sudah bisa beli mobil mewah seharga MM-an gitu, miliaran, wah dia senang katanya. Tiba-tiba dia lihat orang yang baru beli jet pribadi ya harganya udah triliunan gitu. Setirnya tuh dia apa tuh? Dipukul dia. Jadi tidak bersyukur ya, gitu. Dia marah. Itu nggak tahu dia keindahan Islam. Jadi jiwanya merana, jiwanya tetap menderita ketika melihat orang lain lebih dari dia.
yang baru punya mobil ratusan juta tiba-tiba lihat orang yang tadi gitu ya, yang punya mobil miliaran, dia juga apa? Coba katanya saya punya kayak dia. Menderita juga dia, menderita karena nggak bisa bersyukur. Orang yang punya mobil puluhan juta lihat orang yang punya mobil ratusan juta, nggak tahu ajaran Islam, kecewa juga, marah juga dia, menderita juga. Orang yang nggak punya mobil baru punya motor, lihat yang punya mobil, nggak tahu ajaran Islam, menderita terus gitu. Iya, padahal kalau sebaliknya ya, kalau sebaliknya dipakai ajaran Islam ini, hatta orang yang baru punya sepeda dia akan memuji Allah. Ya Allah, orang lain nggak punya ini, jalan kaki. Orang yang jalan kaki dia bisa bersyukur, ya Allah, itu ada orang yang naik apa? Kursi roda. Orang yang naik kursi roda dia masih bersyukur. Ih, apalagi itu mah kaki juga nggak punya gitu kan. Orang yang nggak punya kaki juga dia masih bersyukur. Alhamdulillah gitu. Saya masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas beribadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi gitu ya, syukur selain kunci yang mengikat nikmat, mengundang nikmat, memberi makna lebih nikmat itu jadi lebih bermakna, hidup lebih bermakna, juga dia akan selalu dalam keadaan bahagia. Itu orang yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Lanjutan ayat tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah ancam tuh. Dan kalau ancaman Allah itu bukan gertak-gertak sambal, bukan. Ya. Kalau kalian mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah, ini ayat ini nih harus betul-betul kita pegang dalam hidup kalau ingin bahagia. Memang kebanyakan orang ya lalai terhadap ayat ini. Makanya di sini di ayatnya kalau kita lihat dari sisi lughahnya ya, la in syakartum la azidannakum. Ini mengandung ada syarat, ada jawab. Syaratnya sungguh kalau kalian bersyukur, jawabnya apa? Maka pasti benar-benar Allah akan menambahkan nikmatnya. Di sini terdapat taukid namanya. Taukid itu adalah fungsinya untuk menekankan bahwa yang diberitakan oleh Allah itu benar-benar pasti gitu. Dan Allah tidak main-main di sini. Di sini di kalimat ini kita temukan pertama la yang masuk ke dalam in di kalimat syarat. Satu, la itu artinya sungguh. Kemudian dijawabnya kita temukan lagi la. Ini juga penekanan lagi. Kemudian di fi'ilnya azidanna. Ini ada nun taukid. Nun taukid adalah nun masuk ke fi'il untuk menekankan makna dari fi'il tersebut, sehingga kalau kita terjemahkan misalnya
jika kalian mensyukuri nikmat Allah, sungguh pasti benar-benar Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Itu mungkin yang cukup lengkap ya, mewakili arti dari ayat ini sebenarnya. Jadi nggak ada celah ya untuk meragukan janji Allah ini. Nggak ada celah sedikit pun untuk meragukan janji Allah bahwa kalau kita bersyukur ditambah nikmat. Nah sebaliknya, naudzubillah, kalau kita mengkufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Kemudian camkan juga bahwa syukur ini merupakan akhlaknya para nabi, akhlaknya para anbiya. Contohnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, gitu ya. Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan di dalam Quran surat An-Naml ayat 120 dan awal ayat 121. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim. Bagaimana pujian Allah? Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang imam, pemimpin, qanitan lillah, pemimpin panutan yang dijadikan apa? Teladan ya, qanitan lillah, yang patuh kepada Allah, sangat patuh kepada Allah. Disuruhnya meninggalkan anak istri ya dilakukan. Anak lagi lagi masya Allah gitu ya, lagi menjadi penyejuk mata, disuruh untuk disembelih, patuh kepada Allah. Makanya beliau dijadikan teladan ya, hanifan, yang hanif, walam yaku minal musyrikin, dan bukanlah beliau itu seorang yang menyekutukan Allah, syakiran li an'ami. Ini yang jadi poin, yang jadi dalil bagi pembahasan kita ini, bahwa syukur ini merupakan akhlak para nabi, termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, disifati oleh Allah syakiran li an'ami, suka mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau kita mendidik jiwa kita ini untuk peka kepada kenikmatan Allah, sehingga terus-menerus bersyukur kepada Allah. Kalau bisa setiap ucapan kita itu mulailah dengan alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Kenapa? Ya tadi, manusia itu imma sedang bahagia, imma sedang sedih, imma sedang mendapat nikmat, imma sedang mendapat musibah. Bagaimana tidak alhamdulillah? Karena ajaran Islam mengajari dua alhamdulillah. Ajib gitu ya, ajaran Islam itu. Kalau kita membina jiwa kita, diri kita untuk menjadi seorang yang seperti Nabi Ibrahim ini, syakiron li'an'am. Wah, luar biasa. Bahagia pasti. Jadi kita laksana apa? Penghuni surga tapi masih jalan-jalan di mana? Di dunia. Ya. Bukan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit meratap, dikit-dikit mencaci, dikit-dikit gibah, dikit-dikit udah itu, udah hancur deh. Hidupnya pasti hancur.
Tapi orang yang coba kita latih. Alhamdulillah itu bacaan alhamdulillah itu harus kayak nempel ya. Nempel di mana? Di lidah kita, di bibir kita, basah bibir kita dengan alhamdulillah. Penuh hati kita dengan mengakui nikmat Allah, senang dengan nikmat Allah, berharap dengan nikmat Allah, takut kalau nikmat Allah dicabut. Lalu kita buktikan amal perbuatan kita sesuai dengan mulut yang bersyukur. Ya, ini dengan amal solih. Itu jempol akhlak para nabi. Nabi mana lagi? Nabi Sulaiman. Coba lihat Nabi Sulaiman di Quran surat An-Naml ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Maka Nabi Sulaiman tersenyum mendengar kalimat yang diucapkan oleh seekor semut, ya, kepada saudara-saudaranya sesama semut. Awas, minggir dulu, pasukan Sulaiman mau lewat, ya, jangan sampai kalian mati terinjak-injak. Tersenyum Nabi Sulaiman. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, wahai Rabbku, ilhamkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku dan yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku bisa terus menerus beramal saleh. Ini beramal saleh. Bersyukur dibuktikan dengan amal saleh. Tardahu yang Engkau ridhoi, ya. Jadi bersyukur itu bukan kayak orang-orang kebanyakan, ya, yang disebut tasakuran. Rumah udah selesai ngadain tasakuran, tapi yang diundang penyanyi misalkan di rumahnya. Setelah itu rumahnya dipakai maksiat. Dia katakan sudah tasakuran. Itu bukan tasakuran, namanya takafuran. Masya Allah. Jangan. Jadi kalau seseorang mendapat kenikmatan Allah berupa rumah misalnya, pakai untuk beribadah rumah tersebut, pakai untuk menyambut tamu, pakai untuk persinggahan siapapun, ya, gratis 3 malam nginap di rumahnya. Kalau ada mobil dia perlu, nih ada garasinya, mobilnya sekaligus sopirnya, ya. Dia lapar mau makan, nih udah ada hidangannya. Wah, itu tak bagus. Tafadhol gitu ya. Itu mensyukuri itu nikmat rumah yang gede rumahnya misalnya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang hambamu yang saleh. Ini Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya di dunia, dan gak pernah ada yang lebih kaya, lebih luas kekuasaannya. Dia juga menjadi raja, ya. Karena beliau berdoa meminta kepada Allah supaya diberi kerajaan yang tidak akan pernah ada lagi sampai hari kiamat, gitu. Tapi walaupun kekayaannya sedemikian hebat, kekuasaannya sedemikian besar, angkatan perangnya sedemikian hebat,
angkatan laut ada, angkatan darat ada, angkatan udara ada, kendaraannya menggunakan energi angin, ya, kecepatannya luar biasa. Angkatan manusia ada, angkatan hewan-hewan ada, angkatan jin ada. Bangsa jin ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Kurang apa lagi coba? Tapi semua itu tidak membuat dia sombong. Bahkan dia tetap tawadhu dan pandai untuk bersyukur. Ini luar biasa. Ya. Islam itu harus kuat dalam segala hal seharusnya. Kuat dalam ekonomi, kuat dalam masyarakat, harus kuat. Tapi kekuatan itu digunakan untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Contoh juga para sahabat. Lebih dari 50% sahabat yang dijamin masuk surga, mereka adalah tokoh-tokoh sahabat-sahabat yang kaya raya. Bukan kaya saja ya, tapi kaya raya gitu. Jadi kalau ukurannya kaya raya itu ya seperti ada ya salafus saleh itu seorang tabi'in, ya, dia lagi jalan, ketemulah dengan seorang yang tidak dia kenal gitu ya. Dia kenal, orang tersebut tidak dia kenal. Kemudian mengeluhkan, saya sedang apa? Saya sedang dalam masalah dan saya membutuhkan bantuanmu. Kendaraan yang sedang dia pakai, unta yang sedang dia pakai dikasih. Oh, kalau gitu ini ambil. Kemudian ada uang, entah berapa ribu dinar tuh, iya, uangnya. Dan ini nih, ya, silakan nih ambil. Dia juga memiliki pedang ya, pedang yang pernah dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Barangkali ini juga kamu akan membutuhkan. Nih, subhanallah, itu ukuran kayaknya. Jadi kalau kita nilai sekarang, kalau ke dalam rupiah, ya, harga kendaraannya yang terbaik di zaman ini berapa? Gitu. Ribuan dinar di kurs ya, 1 dinar 4 juta sudah berapa? Itu bisa jadi mencapai triliun atau paling tidak miliaran nilainya. Itu sekali beri itu, dan dia sedang jalan-jalan. Orang yang meminta tidak dia kenal, mudah saja ngasih. Itu ukuran orang kaya zaman dulu. Jadi bukan kaya aja, kaya raya. Kalau sekarang mungkin ya ibaratnya nih, orang naik mobil bagus gitu ya misalkan, ada yang minta tolong, nggak dia kenal, ya, tapi dia mengaku saya dalam kesulitan. Oh, kamu sedang dalam kesulitan? Iya. Nih ambil aja deh mobil saya, ini STNK-nya, ini kuncinya, dan ini saya nih ada ATM nih, tuh lihat tuh, lumayan ya, saldonya masih ada nih 2 miliar. Apa namanya, kodenya itu pinnya ini ya, kamu pakai aja, udah beres. Itu kaya apa kaya raya tuh kalau gitu? Kaya raya. Nah, Islam harus begitu ya, mudah-mudahan sini ada nanti yang begitu. Amin. Nabi Sulaiman
nggak pernah tertandingi lagi kekayaannya setelah beliau nggak ada. Tapi begitulah, kaya rayanya itu tidak membuat apa? Buta matanya, ya. Harta ada dalam kendali dirinya, bukan harta yang mengendalikan dirinya. Beda ya, beda. Ada yang memperbudak harta, ada yang diperbudak harta. Ada yang menghamba kepada Allah, diberi harta yang mulia dia dengan hartanya. Ada yang menghamba harta lalu terhina karena pesan kepada Allah, hinakan saya ya Allah. Karena dia diperbudak harta dan beribadah kepada hartanya, menghambakan diri kepada harta kekayaan, lupa tujuan. Padahal harta hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah, bukan harta. Maka Nabi Sulaiman tetap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, sebagaimana juga ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Sulaiman? Nabi Daud alaihis salam. Jadi ayah anak ini ya. Jadi uyah tarates kaluhur cek bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Jadi biasanya sifat anak itu menurun dari orang tuanya, yang akan jauh gitu ya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya dalam bahasa Indonesia itu. Dalam Quran surat Saba ayat 13, Nabi Daud juga begitu, orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Lakukanlah amal soleh, wahai keluarga Daud. Jadi keluarga Daud itu membuktikan rasa syukurnya dengan memperbanyak amal soleh, bukan amal salah. Amal soleh, bukan amal tolih. Solih bukan tolih. Amal soleh. Syukron sebagai tanda syukur gitu. Maka Nabi Daud beserta keluarganya, mereka memperbanyak amal soleh dan menjadi orang yang pandai bersyukur. Walaupun wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit orang yang hamba-hambaku yang pandai bersyukur, sedikit sekali. Orang yang pandai bersyukur itu bukan sedikit, tapi tidak banyak juga. Lagi nih, orang yang pandai bersyukur itu bukan sedikit, tapi tidak banyak juga. Nah, kalau begitu apa? Bukan sedikit, tapi tidak menunjukkan banyak juga. Artinya apa? Sedikit sekali. Bukan sedikit, tapi sedikit sekali gitu. Itu orang yang pandai bersyukur. Ada sahabat yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku ini ke dalam golongan yang sedikit," katanya. Ada sahabat yang lain bertanya, "Loh, kenapa engkau doanya begitu?" "Iya, maksudku ya Allah, jadikan aku golongan orang-orang asyakur, yang pandai bersyukur." Bukankah orang yang pandai bersyukur itu sangat sedikit? Nah, maksud dia digolongkan kepada orang yang sedikit itu adalah golongan orang yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Jadi kalau kita pikirkan, kita resapi,
Semuanya adalah nikmat Allah, nggak ada yang bukan nikmat Allah. Bagaimana kita tidak bisa bersyukur? Setiap benda, termasuk diri kita, sampai bagian yang terkecilnya gitu, berupa sel atau organ-organ sel di dalamnya lebih kecil lagi, atau intinya sel yang lebih kecil lagi, atau kandungan-kandungan garam-garam mineralnya dalam tubuh kita yang paling kecil, atau atom-atomnya, itu semuanya adalah bagian dari nikmat Allah. Benda-benda sekeliling kita, udara yang kita hirup, ya, bumi yang kita pijak, langit yang mengatapi kita, itu semuanya adalah nikmat Allah. Bagaimana kita tidak dikelilingi nikmat Allah? Kemudian setelah benda, kita alihkan ke kondisi. Masya Allah, negara ini thayyiban, ya, ada hak bagi warga negara di negeri yang thayyib itu untuk bersyukur kepada Allah. Jangan sampai terjadi apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, negeri Sabah yang kufur kepada nikmat Allah kemudian dihancurkan. Padahal asalnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah nikmat kita ini aman, nyaman, tentram, Masya Allah. Itu bagian dari kenikmatan-kenikmatan yang harus kita syukuri. Segala kondisi tadi, ya, itu mengharuskan kita mengucapkan alhamdulillah. Kondisi sedih, alhamdulillah. Kondisi senang, apalagi alhamdulillah. Ya Allah, sudah mah benda-benda sekeliling kita ini adalah dirundung nikmat kita, ya, dengan itu. Kemudian kondisi juga demikian, apalagi berupa kenikmatan yang mutlak, kenikmatan Islam, iman, berada di atas sunnah. Wah, udah, ya, kenikmatan yang ini, yang kalau raja-raja di dunia ini, ya, mengetahui hakikatnya kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka mereka akan rela merebutnya, walaupun dengan mengerahkan tentara yang paling hebat. Tapi mereka nggak tahu gitu hakikat kenikmatan-kenikmatan tersebut. Aneh memang, orang yang mensyukuri nikmat itu bukan sedikit, tapi tidak menunjukkan banyak. Artinya sedikit sekali. Aneh. Padahal nih, syukur itu kembalinya ke siapa? Kembalinya ke kita. Syukur itu bukan untuk Allah, bukan sama sekali. Kalau kita mensyukuri nikmat dari Allah, untuk siapa? Untuk kita. Walaupun nikmat Allah yang telah diberikan sebanyak-banyaknya kepada seluruh makhluknya, jin dan manusia, lalu mereka jin dan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada Allah, apakah Allah akan bangkrut? Nggak akan. Allah nggak akan bangkrut. Akan berkurang nggak kekayaannya Allah? Nggak akan. Jadi untuk siapa syukur itu? Syukur itu untuk kita. Dengan kita bersyukur, kita tambah nikmat.
Tapi anehnya memang orang nggak mau gitu. Banyaknya orang tidak bersyukur, sehingga sedikit sekali orang yang bersyukur. Yaitu sifat para nabi ya. Dan juga sifat-sifat orang-orang salih. Salah satu orang salih yang diabadikan dalam Al-Quran bukan nabi, ya, orang salih adalah Luqman Al-Hakim. Bagaimana Luqman Al-Hakim? Diceritakan dalam Quran surat Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah, kata-kata yang sangat luar biasa, gitu kan, yang sejalan dengan ajaran agama Allah. Sebagian dari yang Allah ilhamkan kepada Luqman al-Hakim adalah tentang syukur ini. Kata beliau, anishkur lillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya orang yang bersyukur itu adalah untuk dirinya, dan orang yang mengkufuri nikmat Allah itu sama sekali tidak akan merugikan Allah. Sesungguhnya Allah tetap akan maha kaya dan tetap Allah akan maha terpuji. Tidak akan tercoreng nama Allah. Seandainya semua manusia tidak bersyukur, menunjukkan bahwa syukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Sudah selesai waktunya. Ya, kita tutup ya. Udah selesai, udah. Bisa ada pertanyaan enggak? Boleh? Atau sudah habis? Silakan. Ini kalau tidak salah sangkap ya, kurang jelas ya. Orang yang menerima musibah itu tingkatan-tingkatan ya. Tingkatan yang paling buruk adalah menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Jadi ini bukan dia merasa digaingkan, diingatkan oleh Allah, dijewel oleh Allah gitu dengan musibah, tapi malah menyalahkan Allah. Ini yang paling rendah. Yang kedua, dia tidak menyalahkan Allah, ya, tapinya dia benci ya kepada musibah tersebut. Dia tidak ridho kepada musibah tersebut. Kemudian setingkat lebih tinggi lagi, dia sadar ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum terbersit gitu ya untuk memuji Allah. Dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana disebutkan dalam satu surat ya, satu ayat surat Al-Baqarah. Alladzina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada yang lebih apa lagi, lebih tinggi lagi, dia ridho kepada musibah tersebut dan dia tetap berharap pahala dari musibah tersebut ya. Dia berdoa setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia berdoa juga Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah,
berikan pahala atas musibahku ini. Wa khluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Hebat kan? Tingkatan keberapa ini? 3, 4. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah bukan hanya ridho, malah memuji gitu ya. Memuji Allah. Selain ridho, ya, menerima gitu, dia malah bersyukur. Alhamdulillah nih, gitu ya. Dapat musibah, memuji Allah. Nah, ini paling tinggi. Jadi nggak bertentangan ya. Justru kita melihat ya dari hadis, dari ayat-ayat ini menunjukkan ada tingkatan-tingkatan ketika seorang mukmin menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah alam. Masih ada lagi? Tidak ada. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.